Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi sahabat-sahabat Kanal Kong. Di sini kita bersilaturahim dan mencoba melihat sisi-sisi kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Beberapa hari ini agak terkendala kesehatan saya, tetapi tidak menjadi hambatan untuk tetap online. Baik. Kegelisahan seorang baby boomers. Saya pikir semua orang tua, para pendidik, dan masyarakat yang menyadari betul tentang betapa pendidikan kita menghadapi tantangan yang sangat berat ketika anak-anak terpisah dari bangku sekolah. Ini sebuah hal yang sungguh berat, ya, dan mungkin untuk saat ini kita belum menemukan solusi, sementara pandemi masih mendera di lingkungan kita. Obrolan ngalor ngidul yang akan saya sajikan pagi hari ini hanya sebatas celotehan dari serpihan masa silam dan kepingan masa kini yang semua orang mengalami dan ikut merasakan, ya. Ketika kelas tidak lagi menjadi satu kerinduan yang bisa dipuaskan setiap hari oleh anak-anak kita, seperti yang pernah saya alami sendiri dan teman-teman juga mengalami, betapa pagi itu kita sedang menyiapkan seragam, ya, orang tua kita menyiapkan makan pagi, buku-buku, kemudian ada yang mengantar ke sekolah dengan sepeda motor atau dengan apapun, ya, atau diantar juga jalan kaki. Lalu kita ketemu dengan teman-teman di halaman sekolah, kemudian berbaris masuk kelas. Keindahan masa lalu yang sudah 2 tahun ini mungkin tidak lagi menjadi bagian dari keakraban dunia pendidikan. Alih-alih anak-anak kita dikejar oleh tugas-tugas yang berjibun, susul menyusul, kemudian ada problem-problem yang lain yang mengikuti, misalnya keterbatasan kuota, sinyal yang buruk, kemudian macam-macam pokoknya. Nah, ini menjadikan sebuah perenungan besar bagi kita semua seharusnya, ya. Anak-anak mungkin saja sebagian
menikmati kebebasan itu dengan bermain-main, tetapi toh ada batasnya. Pada saat-saat tertentu mereka akan merasa kejenuhan karena berada di lingkungan yang sama. Terus-menerus mengulang-ulang kegiatan yang sama, bertemu dengan sosok-sosok yang sama, kemudian berulang-ulang sampai batas waktu yang mereka tidak bisa memperkirakan, bahkan juga para guru. Lalu, apakah pendidikan sebatas mengisi dengan pemahaman-pemahaman kognitif dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi? Apakah di sana ada pemahaman tentang berfantasi, bereksplorasi, bertualang, bermain, dan berinteraksi dengan banyak kalangan? Ini yang menjadi PR kita semuanya. Nah, sebagai seorang yang terlahir di tahun 50-an, di mana waktu ya tidak mengalami percepatan yang dahsyat seperti saat ini, ya, di mana ketika kita ke sekolah dengan berjalan kaki bersama-sama teman, bergandengan di jalan, ya, itu menjadi sebuah suasana yang lain, ya. Di mana kecepatan, ketergesaan hadir, kemudian kita kehilangan kesabaran, kehilangan kesantunan. ini yang agak fatal, ya. Betapa tidak, ya, ketika kita di jalan melaju dengan cepat, kita sudah abai lah pada hal-hal di mana ada orang lain yang memiliki tuntutan yang sama seperti kita, tetapi tiba-tiba kita menggunakan hak kita melebihi apa yang seharusnya. Jadi tiba-tiba saya lalu berpikir, ya, kalaupun kondisi ini tidak segera bisa kita atasi dengan cara yang wajar, pastilah kita tidak bisa mendiamkan semuanya berulang seperti yang sudah lewat ini saja. Pastilah ada sesuatu yang seharusnya kita temukan dan dengan berani kita lakukan, dan dengan cerdas, ya, tanpa kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita berikan pada anak-anak kita. Apa itu? Satu hal yang saya pikirkan adalah kebutuhan anak-anak untuk berfantasi, berimajinasi. Ya. Sebagai seorang guru, walaupun murid saya dulu adalah anak-anak yang sudah dewasa sebetulnya, karena seusia remaja, itu tentu bukan lagi anak-anak tetapi sudah remaja, ya, sudah dewasa. Pada galibnya seorang anak remaja tidak lagi seperti anak-anak yang masih suka didongengin. Nah, seperti itu, ya, yang bagi mereka dongeng itu menjadi sebuah keindahan tersendiri dari kebutuhan. Tetapi yang saya alami adalah bahwa remaja pun ketika saya tawari,
Kalian ingin mendengar saya bercerita? Ternyata mereka tidak menolak dan mereka senang sekali. Nah, disitulah lalu saya mencoba mengisi jam-jam di luar materi yang seharusnya saya berikan. Bagi saya tidak masalah. Saya tidak terlalu ketat mengikuti aturan bahwa ada post-test, pre-test, dan sebagainya yang ketentuan normatif administratif seperti itu. Di dalam pendidikan seharusnya mencair ketika kita mempunyai sebuah misi yang lebih besar dari itu. Atau tanpa mengabaikan itu pun, kita sebetulnya sudah punya trik dan cara untuk menjadikan cara lain, mencari cara lain untuk menemukan substitusi, ya. Bukan kita mengacaukan apa yang sudah tertata, tidak, tetapi kita mempunyai sebuah kreativitas, inovasi, di mana ada hal-hal yang tidak selalu rigid, ya, di dalam menjalankan proses edukasi. Jadi saya tidak selalu memasuki kelas dengan sebuah norma yang biasa, yang bahkan mungkin menjemukan, ya, tapi anak tidak mempunyai kemampuan untuk menolak, kan, ya. Siapa sih yang berani melawan gurunya? Ya, tetapi itu tidak terjadi, ya. Jadi ketika anak-anak saya tawari, ada sebuah dongeng begini, bagaimana? Oke, Pak, kita dengar. Nah, gitu. Jadi apa sih makna dari sebuah cerita bagi orang dewasa maupun anak-anak? Yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan untuk berfantasi, ya, berfantasi. Karena fantasi itu memberi kesempatan bagi dia untuk menempati dunia lain yang ideal, yang mungkin di realitas dia tidak dapatkan. Ya, bagaimana tidak? Kalau dia hidup di desa yang jauh dari keramaian, kemudian di kelas saya menceritakan tentang sebuah suasana yang berbeda, yang walaupun saya tidak mengalaminya sendiri, tapi hasil dari apa yang sudah saya baca, tapi itu pun cukup memuaskan kebutuhan mereka untuk memasuki fantasi yang saya sajikan, dan itu membuat dia berada di dalamnya dengan, nah, dia memperoleh sebuah pengalaman baru. Jadi pertama, anak-anak akan memperoleh sebuah escapade, apa itu, ya, tempat yang indah untuk melarikan diri dari realitas yang menjemukan. Jadi apalagi kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang bagus, ya, tidak dengan kaku, dengan menggunakan improvisasi dan komunikasi yang interaktif dan sebagainya, ya, maka kelas itu akan menjadi sebuah waktu yang kehadirannya dirindukan lagi. Boleh jadi setelah anak-anak pulang 2 atau 3 hari berikutnya, anak-anak akan menanyakan lagi untuk menagih. Ada cerita yang lain lagi, Pak, ya. Apakah kita rugi kalau kita menggunakan waktu 15-20 menit di tengah waktu-waktu yang kita miliki, yang sebagian besar juga tidak selalu harus kita isi dengan materi, ya. Nah, bukankah lewat cerita itu kita juga sedang mengajarkan empati? Karena saat kita bercerita, kita tidak hanya mematuhi alur cerita saja,
tetapi juga menggunakan asosiasi-asosiasi. Kita melakukan penggambaran-penggambaran yang sebetulnya tidak tertulis dalam cerita, tetapi untuk menghidupkan suasana, kita boleh saja menambahkan sesuatu disesuaikan dengan konteks yang kita inginkan. Kita juga bisa menambahkan humor di dalamnya. Dan Anda tahu, humor itu adalah indikator kreativitas dan juga penanda kecerdasan. Anak-anak yang terlambat ketawanya karena terlambat memahami di mana letak humor dari cerita itu, ada indikasi bahwa dia tidak cukup cerdas untuk memahaminya. Seperti ketika main tebak-tebakan, kelihatannya sepele tapi di dalamnya ada kecerdasan yang tersembunyi. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, terutama para pendidik, ya, mungkin Anda sekarang sedang melakukan proses pembelajaran dengan daring apapun, ya. Apakah Anda takut dengan ketentuan yang kaku karena takut administratif, sanksi dan sebagainya, ataukah Anda takut tidak mampu memberikan sesuatu yang bisa menyentuh karakter, imajinasi, fantasi anak itu, dan menganggap pembelajaran itu menjadi semata-mata sebuah beban yang dipaksakan? Lalu pertanyaannya, lalu kalau saya harus begitu kan materi saya nggak selesai. Saya ingin tahu, selesai itu dalam pengertian yang bagaimana? Tuntas atau bagaimana? Bukankah kita bisa menyederhanakan pesan-pesan? Hidup tidak semata matematika. Dan matematika tidaklah pilihan yang rigid untuk sebuah kalkulasi. Seperti kita ketahui, di dalam matematika banyak keajaiban yang kita seringkali melupakan itu. Marilah kita cari keajaiban matematika di berbagai tempat dan kita jadikan sebagai sebuah bumbu dalam penyampaian materi yang kita sampaikan di anak. Jadi teman-teman, beranilah untuk melakukan sesuatu yang menurut orang banyak itu ini nggak relevan dengan bidangnya. Tentu untuk bisa menjadikan sesuatu yang relevan itu tergantung bagaimana Anda menempatkan, ya, konteks di mana seharusnya itu diletakkan, ya. Seorang yang kreatif menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi, maksud saya begini, menjadi real, ya. Jadi to make possible what is impossible. Jadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu adalah pekerjaan seorang yang imajinatif, ya. Jadi lalu bagaimana kita bisa memadukan antara sisi-sisi kognitif, empatik, dan normatif, dan humor kalau perlu. Saya tahu bahwa guru-guru di dalam approach, di dalam berkomunikasinya lewat zooming itu menggunakan kata-kata persuasif yang juga akrab, misalnya anak-anakku tersayang dan sebagainya. Tentu itu bagus sekali. Tapi lebih dari itu, ya,
Bisakah kita menyisipkan sesuatu yang sifatnya imajinatif, ya, tidak hanya semata-mata retorika di dalam berkomunikasi, tetapi juga menjadi substansi dari interaksi itu sendiri, ya. Jadi tidak berlebihan kalau saya ingin menganjurkan pada teman-teman guru, apapun bidang studinya, untuk lebih banyak membaca karya-karya fiksi, karya-karya puisi, karya-karya yang motivasi, di dalam upaya meramu materi-materi yang kita akan sajikan supaya menjadi lebih basah, lebih kaya, dan lebih menyentuh inner dari anak-anak itu kita sendiri. Saya kira untuk kali ini saya batasi penyampaian saya tentang kegalauan seorang baby boomers berhadapan dengan era epidemiologi yang begitu rupa ini. Kita tidak boleh hanya berhenti dengan cara yang sudah biasa, tetapi kita mencoba menemukan solusi baru yang memberikan pencerahan. Sebagaimana orang tidak tahu sampai kapan berakhir kalau kita tidak segera melangkah dengan strategi baru yang memberikan kelegaan nafas dan kelapangan dada, maka waktu itu akan habis, tersia-siakan, dan ada saatnya mungkin kita sesali karena kita sudah kehabisan waktu lagi untuk itu. Semoga kita mendapat inspirasi, dan jangan lupa bacalah dongeng dari seluruh penjuru dunia, ya, dari Afrika, dari Eropa, dari India, dari mana saja. Siapa tahu dari dongeng-dongeng itu akan bisa menjadikan materi yang Anda sajikan itu tadi menjadi lebih manusiawi sehingga anak-anak suatu saat merindukan kehadiran tatap muka lewat zooming Anda itu dengan kerinduan, dan pada sesi terakhir akan bertanya, "Bu, besok ada dongeng baru ya?" Nah, dan jangan lupa menyisipkan dongeng-dongeng itu dalam materi, entah bagaimana caranya, ya, supaya ramuan yang Anda buat itu menjadi sebuah sajian yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam fantasi, salam imajinasi, guru inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.